Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbana ayyahduruna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana mal abrar. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afri alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabba ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'aana. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma hfadna min bainina wa min khalfina manina an nuktala min tahtina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa zidna ilma wa dzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyuka wa na'udzubika min syarri ma 'adza bi abduka wa nabiyuka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilmu malaikatil muqarrabin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadalana khairah. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa aslih umurana bil Qur'an wasfi maradana bil Qur'an wa addi duyunana bil Qur'an wa farij humumana bil Qur'an wa ufir li mautana bil Qur'an wa salim musafirina bil Qur'an wahfad imam zamanina bil Qur'an wa ajil faraj imamina bil Qur'an wahfad ulama'ana bil Qur'an waksif kurubana bil Qur'an wahfad qaidana bil Qur'an wansur juyusana bil Qur'an warham imamana bil Qur'an warham suadana bil Qur'an wa najjina minan nar bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khiz dunya wa azabil akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah
wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih dikasih sama Allah kesempatan, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu kosong, sehingga dimudahkan untuk bisa menghadiri kajian kalamullah. Mudah-mudahan kita tetap bersama Allah diberi kekuatan keimanan dan bisa istiqomah. Karena Allah telah memberikan kemudahan dalam segala hal, terutama dalam mengkaji Al-Quran ini. Karena Allah telah berjanji bagi hambanya yang punya kemauan pasti dimudahkan. Dan ini salah satu nikmat Allah yang mana tidak pernah kita bayangkan. Walaupun yang punya tempat di Jakarta, di Malang, acara masih hadir, Pak. Ya jamaah. Ini kan yang punya tempat Bapak Tantan ini. Tapi masih hadir. Dimanapun berada masih terbuka. Ini menunjukkan suatu kebesaran Allah, karunia Allah yang luar biasa. Coba kalau dulu masih di Ambengan, ya tidak ada yang hadir, apalagi hujan deras, banjir, jalannya banjir, saya tidak bisa hadir, libur, tiap hujan libur. Libur. Iya, Ini karunia Allah. masa lalu. Hujan hadir, di Jakarta hadir, di Libur. Malang hadir. Libur. Sama cucu udah ada masalah ini. Apa Jadi ini karunia Allah luar biasa. Mudah-mudahan bisa istiqomah ini. Baik, Amin. kita lanjutkan kajiannya surat Al-Qamar ayat ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad taraknaha ayah. Sungguh, kata Allah, sungguh, sungguh telah kami jadikan apa? Kapal Nabi Nuh itu ayah. Pelajaran, kejadian itu sebagai pelajaran. Ayat sebagai apa? Ibroh bagi kita semua bahwa Allah itu bisa menyuruh nabinya membuat kapal yang begitu besarnya dalam jarak tempo 120 hari ya, tanpa jeda, tanpa mendarat, dengan badai yang luar biasa, topan, hujan deras. Ternyata kalau Allah selamatkan, selamat jemaah. Jadi maksudnya apa jemaah? Jangan khawatir tinggal di atas. Jangan khawatir tinggal di pinggir laut. Jangan khawatir tinggal dimanapun. Kalau bersama Allah, ridha Allah, insya Allah berkah hidupnya. Jadi Nabi Nuh bersama kaumnya, termasuk anak yang nurut, akhirnya apa? Setelah turun dari perahu, kapal, ya hidup, ya berkah. Sedangkan mereka yang apa? Menentang sampai ratusan tahun, yang punya kekayaan begitu banyaknya, sampai umurnya ratusan tahun, habis tanpa sisa, tidak ada jejaknya. Karena tenggelam semua. Bisa-bisa ke laut semua itu jamaah. Beda dengan Firaun. Jasadnya masih diabadikan untuk membuktikan ini loh yang mengaku dulu Tuhan. Sedangkan umatnya Nabi Nuh habis yang durhaka itu. Ini menunjukkan kebesaran Allah tidak bisa ditanding oleh siapapun. Tidak ada zaman sebelum Nabi Nuh bahkan sampai sekarang yang bisa hujannya sampai 100 hari lebih. Coba kita sehari. Ya banjir jamaah. Ini seluruh dunia sampai gunungnya pun tenggelam. Jadi siapa saja yang menentang para nabinya, para utusannya, jangan merasa aman. Jangan merasa kuat. Jangan merasa bisa berlindung, bisa lari. Lari ke gunung, kemanapun tidak bisa. Apalagi kalau sudah kiamat. Iblis lari ke timur, ke barat, karena bisa melompat ke sana. Katanya Allah, Ainal mafar, mau lari kemana? Tidak ada tempat lari. Karena apa? Langit terbelah. Bumi hancur. Semua sama Allah dihancurkan. Bintang-bintang berjatuhan.
Sekali trompet ditiupkan, mati semuanya. Jadi kalau Allah murka, nggak ada tempat berlindung. Maka itu, fafiru ilallah. Jadi orang kalau takut sama Allah, nggak tambah lari, nggak tambah menjauh. Harusnya apa jemaah? Mendekat, mencintai. Supaya Allah itu ridho dengan kehidupannya. Kalau Allah ridho, biarpun di dalam api Nabi Ibrahim selamat, biarpun di musim kering seperti Nabi Yusuf, 7 tahun selamat. Biarpun Nabi Ibrahim meninggalkan anak istrinya di tempat yang tandus, selamat jemaah. Jadi tidak ada tempat yang aman di dunia ini walaupun kita berada di dekatnya para nabi. Kalau Allah murka, seperti kisahnya istri Nabi Lut, sudah dekat dengan Nabi Lut, berangkat bersama, tapi dia mendukung kemaksiatan. Akhirnya apa? Kena istrinya jemaah. Tidak ada kata aman. Padahal sudah melarikan diri juga sama Nabi Lut. Tidak bisa jemaah. Jadi sekali lagi, Allah ala kulli syai'in qadir. Kekuasaan Allah mutlak. Kita ini hamba yang lemah, hina, dina. Jadi yang dimaksud di sini ayah bisa jadi pelajaran kejadian yang terjadi banjir sampai menenggelamkan seluruh dunia, atau bisa jadi kapal itu jadi pelajaran Allah mengajari manusia pertama kali membuat perahu, membuat bahtera yang sampai 3 dek. Yang paling bawah binatang, yang besar-besar binatang buas segala macam. Yang paling atas jenis burung, yang tengah manusia. Bagaimana kalau kita bayangkan masa apa? Bagaimana bisa makanan apa binatang tidak saling membunuh? Karena yang diambil hanya sepasang jemaah. Jadi kita bayangkan jemaah betapa kuasanya Allah kalau Allah hendak mengabadikan supaya binatang itu tidak lenyap. Contohnya apa binatang purba di zamannya Nabi Adam jemaah yang dibuat kurban sama Kobil? Apa jemaah? Kambing ya. Kambing itu sudah ada jemaah. Mulai zamannya Nabi Adam. Dan sampai sekarang tidak habis dimakan orang. Kalau ditanya itu binatang purba itu mulai zaman Nabi Adam. Sudah ada kambing dibuat kurban oleh Kobil. Sedangkan Habil kurbannya dengan hasil pertanian. Jadi kalau Allah menghendaki hidup, hidup. Allah menghendaki tidak punah. Tapi kalau Allah menghendaki punah, ya punah jemaah. Jadi ini membuktikan apa jemaah? Jadi sekali lagi, Allah Maha Kuasa. Jadi Allah menolong para utusannya, Allah menolong para hambanya. Tapi Allah sangat murka terhadap orang yang menentang, yang memusuhi utusannya, kekasihnya. Walaupun kekasihnya tidak punya senjata, tidak punya kekuasaan, tidak punya tentara, bahkan pengikut Nabi Nuh, orang-orang duafa, orang-orang lemah, orang-orang miskin. Sekali lagi jamaah, kekuatan hanya milik Allah. Allah yang berkehendak. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, maka tidak ada satupun yang bisa menolak. Maka itu kata Allah, fahal mim mudakir, adakah orang yang mau mengambil pelajaran dari kejadian ini? Jadi orang-orang yang hatinya keras, penuh dengan dosa, ya paling dianggap Allah dongeng. Kisah dulu zaman buhala yang tidak ada sama sekali. Bisa kita bayangkan masa dunia terus di mana airnya lah itu jamaah. Kalau kita pakai pikir cara kita, tidak akan bisa kita menghentikan air yang sudah banjirnya seluruh dunia. Tapi bagi Allah, wahai bumi, telan airnya. Wahai langit, berhenti kamu. Dan tidak ditelan semua jamaah, disisakan daratannya. Terus kemana? Ditelan di mana? Jangan tanya. Ya, semua alam ini milik Allah dan semuanya Allah yang ngatur. Jadi kita ini tugasnya hamba. Apa hamba itu? Ibadah. Pikirkan ciptaan Allah berarti Anda tahu kekuasaan Allah dari ciptaannya. Ternyata Allah itu bisa semua. Jangankan itu jamaah. Laut itu bisa terbelah dengan seizin Allah tanpa semen, tanpa cor-coran, tanpa pembatas. Ya Musa pukul, laut terbelah.
Nampak kanan kirinya masih ada laut, bukan dinding. Begitu Fir'aun sama bala tentaranya masuk, pukul lagi, laut menutup, tidak ada lagi pembatasnya. Jadi alam ini nurut hanya pada. Jadi kita jangan takut sama alam. Ini fenomena alam. Kita harus hati-hati. Hati-hati kepada yang punya alam. Kita ini selalu yang kita takutkan orang yang ahli meteorologi, ahli alam, ahli. Jangan. Orang yang paling cerdas, orang yang kenal pencipta alam. Yang ngerti apa maksudnya Allah. Ini tandanya apa? Ini tandanya apa? Ya para nabi, terutama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau yang paling cerdas. Tahu langsung diajari oleh malaikat Jibril. Jadi kalau sudah nabinya diberitahu yang selamat hanya di perahu, selamat. Biarpun harus membawa binatang sepasang. Biarpun waktunya sampai 100 hari. Bahkan di situ tanpa arah kemana. Hujan lebat, badai, sampai ombaknya setinggi gunung. Ya Allah selamatkan. Jadi kalau kita mau mengambil pelajaran jamaah. Dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Dan ini sengaja Allah dibuatkan cerita ini diulang-ulang di ayat yang lain. Yang paling utama surat Nuh ada. Surat Hud ada. Tapi di yang lain ada. Tujuannya apa? Untuk mengulang supaya kita tidak lupa. Atau yang ditekankan yang lain. Yang lebih penting tauhidnya, lebih penting akidahnya, akhlaknya. Dan semua mengandung pelajaran bagi yang beriman, bagi yang percaya, bagi yang yakin kalau ini benar-benar wahyu. Coba, siapa yang tahu zamannya Nabi Nuh? Siapa yang hidup? Dan manusia itu sering bohong. Ini Allah langsung sampaikan kepada Nabi Muhammad. Kemudian Allah wariskan sampai kepada kita. Jadi kita bersyukur bisa mendengar kisah-kisah mulai zaman Nabi Adam. Bahkan sebelum Adam. Hanya dengan membaca firman Allah. Tapi rugi kita kalau tidak percaya jamaah. Jadi Quran itu mudah jamaah. Kalau kita mau ada kemauan. Jadi sekali lagi Allah mudahkan bagi orang yang mau menggunakan akalnya, pikirannya dalam hal yang positif. Karena Allah menyuruh pikirkan, renungi ciptaan Allah ini. Semua itu ayat. Semua kejadian alam ini ayat. Menunjukkan kebesaran Allah, bukan kebetulan. Kenapa? Sebelum ini terjadi banjir, zaman Nabi Adam sudah cerita sama anaknya, nanti bakal terjadi banjir besar. Jadi Nabi Adam tidak tahu kapan terjadinya. Sama halnya kiamat. Para nabi sudah memberitahu nanti kiamat. Jadi orang-orang tidak ngalami, yang ngalami, oh ternyata betul. Matahari terbit dari barat, mau beriman semua. Telat. Jadi kita ini sudah diberitahu, cuma tidak mau tahu. Masalahnya sudah terlalu bergelimang dosa. Akhirnya cinta dunia. Tidak tahu nanti ada kehidupan setelah mati. Pindah alam, alam barzah, alam akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan sama Allah dari ahli surga. Baik, kita lanjutkan. Ayat ke-16. Fakaifa adzabi wa nuzur. Maksudnya apa? Bagaimana hebatnya, dahsyatnya siksaanku. Wa nuzur. Dan peringatan-peringatanku yang selalu saya berikan berupa apa? Bencana. Ya, itu peringatan bisa berupa para nabi diutus. Jadi kenapa Allah pakai lafaz azabi bentuk tunggal? Wan nuzur itu jamak tidak beraturan. Yang tunggalnya nazirun. Ini suatu petunjuk bagi orang yang memahami. Maksudnya apa jamaah? Mari kita lihat. Jadi Allah itu tidak langsung menyiksa suatu kaum yang zalim, yang melampaui batas, kalau belum ada peringatan berupa para nabi, para utusan, para dai. Tidak mungkin. Jadi kesesatan hambanya itu masih diharapkan kembali kepada Allah jamaah. Masih jamaah. Karena Allah itu
rahmatnya lebih luas dari murkanya. Jadi, fakaifa adzabi wa nuzur. Lihatlah bagaimana peringatanku. Lihatlah bagaimana cara saya menyiksa. Tidak ada satupun orang yang bisa menghancurkan dunia. Biarpun yang punya nuklir. Tidak bisa jamaah. Paling bangkrut iya jamaah. Mau ngebom bangkrut saya. Biaya habis. Ini Allah tinggal nyuruh alamnya. Wahai air, wahai angin, wahai bumi. Tidak pakai biaya. Wahai burung, hancurkan itu Abraha dan bala tentaranya. Jadi Allah itu mudah jemaah. Tidak butuh biaya. Kalau kita perang yang sudah modern, Masya Allah, biayanya bisa-bisa yang menang perang bangkrut, bikin nuklir, bikin drone, bikin ini, tentaranya pun tentara bayaran, bangkrut jemaah. Jadi yang menang bangkrut, yang kalah juga bangkrut. Tidak ada yang untung. Karena apa? Bukan akidah yang direbutkan. Semata-mata mencari kekuasaan, gengsi, diktator, ingin saling menguasai. Jadi tidak ada habisnya. Karena di atas langit ada langit. Ada orang kuat, ada lagi lebih kuat. Jadi sia-sia hidupnya dalam hal ini jamaah. Jadi pertanyaan pada ayat ini, suatu apa? Ancaman. Jangan sampai kita lakukan seperti itu lagi jamaah. Ya, jadi kalau manusia tidak dikasih hal-hal yang menakutkan, dikiranya wah Allah tuh maha sayang gitu aja sama. Hanya apa? Nafsunya terumbar. Jangan terus bikin Allah kan maaf nanti saya menjelang tua tak taubat. Nah, ini yang salah jamaah. Salah memahami sifat-sifat Allah Asmaul Husna. Kapan kita mengenal rahmat Allah? Di waktu kita berbuat dosa langsung taubat. Kapan kita mengenal azab Allah? Jangan sampai kita ini melakukan kesalahan sedikit pun. Iya kalau saya hidup, kalau saya mati. Begitu berbuat dosa langsung mati. Na'udzubillah min dzalik. Seperti apa jemaah? Allah menegur nabinya, Nabi Yunus. Rasul. Apa salahnya? Masalahnya apa? Ya karena tidak menjalankan tugas. Sudah meninggalkan. Kan tidak boleh meninggalkan umatnya. Meninggalkan. Bayangkan, langsung ombak besar datang, ditelan ikan paus, sampai lama. Itu caranya Allah. Tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan Nabi Yunus kecuali Allah. Sekali lagi, ini bukan dongeng yang sekedar penghibur untuk tidur. Bukan, jemaah. Ini nyata. Karena Allah asdaqul qailin, yang maha benar. Tidak ada kepentingan apapun. Jadi karena cintanya kepada hambanya Allah sampaikan. Jadi azab di sini bentuk tunggal jamaah. Kalau Jawanya azab, ini azab. Jadi Allah itu tidak langsung mengazab, tidak langsung menghabiskan, tapi diberi peringatan-peringatan jamak berkali-kali. Bahkan yang minta azab siapa? Kaumnya. Sudah, segerakan aja. Saya sudah kepingin tahu betul apa salah. Paling kamu bohong karena sudah ratusan tahun seolah-olah dusta. Apalagi dibilang hati-hati lu kiamat. Mana kiamat? Tidak datang-datang. Ini repotnya manusia. Jadi manusia itu tidak mungkin bisa percaya kiamat kalau didasari iman jemaah. Hanya orang yang beriman saja yang bisa percaya kiamat. Orang bakhil, orang pembohong, munafik tidak bisa percaya kiamat. Yang ada tambah melampaui batas. Tapi orang-orang mutakin, wabil akhiratum yukinun, yakin jamaah. Nah itu tanpa perbuatan, hanya omong-omong, tidak bisa percaya Al-Quran. Jadi nuzur ini jamak dari nazir. Peringatan Allah itu sudah banyak jamaah. Terutama kita ini sudah tua, gigi ompong, rambut putih, keriput, buyutan. Itu sudah menjelang mau ajal. Kadang-kala tua-tua keladi. Diganti wajahnya tambah muda, tambah cantik, tambah tampan. Loh, badar umurnya tinggal waktunya tambah wamanu aminuna sudah dikurang jamaah. Jangan sampai kita
karena kaya, kuat, banyak pengikut, lupa kalau ajal sudah dekat. Jadi sebenarnya perubahan tubuh kita itu juga peringatan, jemaah. Gigi ompong, protol, keriput, rambut putih, itu bukan berarti Allah tidak cinta. Sebab apa? Nanti kalau di surga penduduknya, ahli surga, tidak ada perubahan itu karena tidak ada kematian. Kita ini diingatkan mau kembali kepada Allah, jangan sampai cinta dunia. Ya, jadi peringatan Allah itu banyak. Sebab orang kalau sudah cinta dunia, takut mati. Hanya apa? Semua yang hak dilawan, yang ada kesombongan. Jadi Allah itu lebih sayang kepada hambanya dibanding ibunya, kepada anaknya. Saking sayangnya peringatan berkali-kali. Bayangkan Nabi Nuh, 950 tahun memberikan peringatan. Pada Nabi Nuh diejek, dihina, dan mereka menyekutukan Allah, menduakan selain Allah, menyembah selain Allah. Tapi Allah masih ngasih kenikmatan, masih kasih kehidupan. Dan akhirnya puncak-puncak mereka minta, ya segera adab saja. Ancamanmu buktikan. Nah, mereka yang minta sampai Allah kasih nas apa jemaah? Nabi Nuh kasih wahyu, umatmu lan sampai kiamat tidak akan beriman. Kecuali yang sudah beriman ini. Seolah-olah itu seperti matahari yang terbit dari barat, tanda kiamat yang besar, sudah nampak semua, imannya tidak berguna. Jadi Allah sudah memberitahu, ya Nuh, jangan gelisah, jangan gusar. Tidak akan bertambah umatmu. Karena apa? Ini sudah ketetapanku. Nah, kalau gitu ya Allah kasihan yang anak-anak itu. Kalau dihidupkan nanti besarnya nanti banyak dosa. Maka lebih baik matikan semua keturunannya. Kalau mati bayi kan tidak kena. Tidak sampai ada keturunannya itu. Nah, itu ketetapan Allah, jemaah. Tapi kalau udah ada ketetapan Allah seperti Nabi Muhammad, sampai kunut nazilah 1 bulan malah ditegur. Tugasmu hanya menyampaikan. Bukan mengadab, bukan membunuh. Alainal hisab, kami Allah yang menghisab, kami yang mengazab. Tugasmu alaikal bala, hanya menyampaikan, tidak bisa memaksa. Sampaikan yang lemah lembut. Orang bisa takut bukan karena kita takut-takuti, itu hidayah. Hidayah dari Allah. Karena orang takut sama bencana banyak, tapi tidak takut sama Allah. Takut kehilangan uang banyak, semakin cinta dunia, semakin ditinggalkan dunia, semakin ketakutan. Apalagi orang yang apa itu lagi jatuh cinta. Begitu kekasihnya putus, bunuh diri. Jadi manusia ini diingatkan sama Allah. Yang paling dicintai harusnya hanya Allah. Karena Allah memiliki segala-galanya. Tapi kalau sudah cinta kepada selain Allah, kepada makhluk, kepada dunia, Allah ditinggalkan. Hati-hati, la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mengingkari nikmat-nikmatku sampai kalian jadi orang hebat, berumur panjang, merasakan nikmat, siksaku sangat pedih. Jadi ini menunjukkan tidak main-main, langsung kasih contoh yang luar biasa, banjir seluruh dunia. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Allah ingatkan, walaqad yasanal Quran. Jadi Quran ini kalau dibuat pelajaran, dibuat ngaji, dibuat membaca, kalau ada kemauan, fahal mim muddakir. Ada tidak kemauan? Ada kemauan, ada kemudahan. Kalau tidak ada kemauan, biarpun dipaksa, dirayu, dikasih uang, tidak ada kemauan. Tidak akan mau jemaah. Lari. Biarpun itu nabinya seorang yang paling baik, 2 nabi, berapapun, tidak akan jemaah. Jadi sebenarnya Allah itu sudah memudahkan Al-Quran. Ini janji Allah. Dan ini diulang sampai berapa ayat? 4 di surat Al-Qamar. Seandainya ini sulit, seluruh dunia tidak bisa baca Al-Quran. Ya, sampai Imam Bukhari
itu asli dari Uni Bukhari, Soviet, itu ahli hadis, bahasa Arabnya luar biasa. Jadi memang bahasa Arab, tapi Allah mudahkan untuk Al-Quran. Sebab ada bahasa percakapan, ada bahasa Al-Quran, beda jamaah. Kalau bahasa Al-Quran pakai tajwid, waratil Quran tartila. Kalau bahasa percakapan, bahasa hadis, itu tidak pakai dengung, tidak pakai kol-kol, bebas. Tidak ada tajwidnya. Tidak pakai dengung-dengungan, tidak pakai. Bahkan syair pun yang pendek jadi panjang, yang panjang jadi pendek. Supaya indah nadanya. Kalau Quran, dengan pakai tartil sudah indah. Jadi yang paling mudah itu hanya Al-Quran. Kenapa kita harus menjauh? Katanya Quran itu sulit. Quran itu repot, apalagi tafsirannya. Gimana jemaah? Menurut jemaah selama ngaji ini sulit nggak jemaah? Memahami Al-Quran. Faktanya gimana jemaah? Tafsiran ini sulit nggak? Kan saya ini kalau fokus satu ayat dihubungkan dengan ayat yang lain. Nggak satu ayat dibahas sendiri, dirungi sendiri, ceritanya panjang lebar, nggak nyambung. Tapi bagaimana satu ayat bisa dihubungkan dengan ayat yang lain? Hanya tahu puzzle-puzzlenya, nampak, nyata. Jadi Allah itu sudah mempermudah jamaah. Jadi ayat 17, ayat 22, ayat 32, itu sama persis Allah ulangi terus. Dan nanti ini tidak saya bahas lagi jamaah. Cukup di ayat 17 ini tafsirannya walakot yasana, sungguh Allah bersumpah telah kami mudahkan Al-Quran itu. Pokoknya ada enggak jadikan pelajaran Quran ini. Jadi kalau belajar Al-Quran, biarpun itu orangnya tua, muda, anak-anak, cacat pun, yakinlah Allah yang menjamin. Tapi Allah tahu ini orang punya kemauan atau tidak. Buktinya apa? Disempatkan apa tidak? Sebab orang itu kalau cinta harus ada pengorbanan. Jangan bilang cinta tidak ada pengorbanan. Jangan bilang mau tapi tidak ada kemauan. Jadi kebanyakan orang itu tidak percaya sama janji Allah. Sampai Allah ulang-ulang. Walakin aksaronas la ya'lamun. Wah bener enggak? Bener enggak? Repot. Tapi kalau yang bilang dukun, apalagi sekarang ini sudah keluar itu Kanjeng Dimas yang mempergandakan uang. Banyak yang senang itu. Kok masalah dunia senang? Jangan itu. Zamannya Nabi Musa, Nabi Harun. Ada Nabi dan Rasul. Yang diikuti siapa? Musa Samiri. Mana? Kamu punya emas, punya perhiasan. Saya bikinkan Tuhan. Lah Tuhannya itu pakai biaya. Sedangkan Allah hanya percaya. Tidak bisa. Jadi memang manusia kalau sudah diliputi dosa duniawi, cinta dunia, itu sulit untuk mengimani janji-janji Allah. Untuk percaya, yakin itu sulit jemaah. Baik, kita lanjutkan tafsirannya. Walaqad yassana Al-Quran. Jadi bukti nyata jamaah ya. Kalau Al-Quran ini mukjizat Nabi yang terbesar sampai kiamat. Ini buktinya. 4 anak hafal Quran walaupun fisiknya tidak sempurna. Dan di antara anak ini yang ada yang sudah wafat jemaah. Dan ini bukti otaknya pun cacat bisa 30 juz hafal. Jadi Allah itu sudah memberitahu walaqad yassarnal Quran. Kami mudahkan Al-Quran kalau dibuat pelajaran. Mau bacaannya kayak yang dulunya sulit alif ba ta sa, alif ba ta a, alif ta sa. Sekarang apa? Iqra. Hmm. Semua orang bisa, tua-tua bisa, anak-anak bisa. Iqra. Jilid 1, jilid 2, jilid 3 sampai jilid 6. Coba dulu zamannya turutan. Lama, gak ngaji-ngaji. Alif fathah A, alif kasroi, alif dua mau A, I, U, belum an, in, un, ban, bin, itu belum baca, sik ngeja-ngeja. Tapi orang dulu yang penting berkah. Sekarang kok gak pinter-pinter ya? Salah toh, bingung. Jadi sekali lagi, Allah menjamin jamaah. Menjamin dalam segalanya. Dalam sisi apapun, kalau Quran jadikan pelajaran, mudah. Mau hafalannya, mau bacaannya, mau tafsirannya, mau mengamalkannya. Kalau kita benar-benar ikhlas, penuh
dengan maksimal, khudhu ma'atani berkuah, melakukan segala yang kita miliki, yang kita lakukan seperti orang fokus belajarnya, insya Allah berhasil. Tidak ada orang yang tidak bisa. Bahkan orang yang idiot pun kalau digosok terus seperti batu yang ditetesi air akan lubang. Yang penting ada kemauan. Disitulah Allah akan memberikan pertolongan. Jadi Allah tidak pandang bulu siapapun, cacat, apalagi yang normal, anak-anak, apalagi yang muda. Bagaimana yang tua? Yang tua pun terbukti 82 tahun, 70 tahun hafal Al-Qur'an. Jadi Al-Quran ini benar-benar mukjizat. Cari kitab yang lain selain Al-Quran. Tidak ada. Karena yang dijamin sama Allah keasliannya hanya Al-Quran. Mukjizat Rasulullah yang abadi hanya Al-Quran. Nah itu rugi kalau tidak belajar Al-Quran. Rugi kalau tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran. Karena Al-Quran adalah bekal hidup dunia akhirat. Dan ini kalamullah, surat cinta dari Allah, supaya kita selamat dari godaan iblis, selamat dari gangguan orang-orang yang punya kepentingan, yang manipulasi. Hanya Allah yang tahu. Maka itu dengan belajar Al-Quran kita dapat pelajaran, pengalaman-pengalaman orang zolim. Oh ini zolim, oh ini ada kepentingan. Tahu semua aja. Oh Allah ini murka, tandanya seperti ini. Oh ini bakalnya ini. Kalau berbuat ini nanti kena ini. Jadi cintanya Allah luar biasa. Jadi Allah menjamin Al-Quran mudah menurut tafsir Ustadz Zakaria Ansori. Apa ini maksud mudah? Mudah dalam hal ya semuanya jemaah. Sampai diulang 4 kali jemaah. Jadi kata lakot ini sumpahnya Allah. Karena banyak orang tidak percaya diulang 4 kali. Banyak orang yang ragu. Padahal fakta terus dimanapun negaranya, siapapun, orang Cina kayak orang apapun, tidak akan sulit belajar Al-Quran. Karena Allah yang memudahkan, Allah yang menjamin. Coba kalau saya ngajar yang lain, ya susah saya. Ini Allah ikut bantu jamaah, ikut memberikan kemudahan. Ini seperti ini. Dulu tidak ada Zoom, sekarang dimudahkan sama Allah. Memang nawaitunya kepingin terus ngaji. Ya apa caranya? Tidak tahu. Sudah pisah antara Malang dengan Surabaya. Tapi Allah sambungkan selama kita punya keinginan. Jadi butuh apa? Kemauan jamaah. Kemauan itu sudah hidayah jamaah. Kemauan ingin belajar Quran terus sampai mati. Kemauan ingin pinter, ingin faham, ingin mengamalkan, ingin hafal. Itu yang penting ada perbuatan. Gak ada perbuatan, ya cuma omong-omong, angan-angan, mimpi namanya. Jadi semua itu butuh pembuktian seperti Rasulullah. Saya nggak bisa baca ya Allah. Wahai Jibril, Iqra, saya nggak bisa baca. Kalau nggak bisa baca, masih punya telinga nggak? Punya. Dengarkan. Udah bayangkan jamaah, kita bisa baca, ya tahu huruf, dimudahkan sama Allah. Nabi Muhammad jelas tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tapi dipaksa. Wajib para nabi harus belajar untuk apa? Panutan umatnya. Oh, nabi aja tidak belajar, apalagi saya. Nah, ini nabi diperkes sama malaikat Jibril sampai 3 kali, hampir tidak bernapas. Tapi karena nabi sudah mau menerima apa? Sanukrika falatan sa'ila masya Allah, akan kami bacakan ya Muhammad, jangan kesusu, dengarkan dulu, akan saya buat kamu hafal selamanya, bisa paham, dimudahkan sama Allah. Kecuali dikehendaki Allah lupa. Jadi kita harusnya yakin jamaah, bersyukur karena Allah telah memudahkan. Dakwah pun paling mudah pakai Al-Quran. Kalau dakwanya pakai kepentingan politik segala macam, wah buyar jamaah. Quran ini gratis, mau tafsirannya gratis, mau ini gratis semua. Cuma masalahnya manusianya ingin nambah-nambahi. Seolah-olah ini karanganku. Tidak. Allah yang ngasih ilmu. Allamal insan malam ya'lam. Allah mengajari manusia di waktu tidak punya ilmu. Jadi jaminan Allah ini harusnya kita sambut jamaah.
Karena hanya dengan Al-Quran lah kita akan apa? Tenang. Hidupnya akan berkah. Ya seperti para sahabat yang dulu jahiliyah, rusak, pemabuk, penjudi, Allah kasih nabinya dari mereka yang dulunya dari Bani Israel. Karena Bani Israel telah apa? Tidak amanat, bahkan membunuh para nabi. Hanya Allah alihkan kepada orang-orang Arab dengan tujuan apa? Ini kitab akhir zaman yang semua orang akan bisa belajar bahasa Arab. Kalau ada kemauan, apalagi tidak bisa bahasa Arab, ada terjemahnya, ada tafsirnya. Bahkan banyak sekali yang mengajar, Allah kasih kemudahan. Yang penting ada kemauan. Jadi sekali lagi jamaah, kemauan dalam belajar, kemauan untuk mengamalkan. Nanti apa? Watawasau bil haq, kemauan untuk mengajarkan, untuk mendakwakan. Karena para sahabat itu tidak langsung satu Quran jamaah. 5 ayat dipelajari, paham, diamalkan, langsung disebarkan. Bayangkan umurnya tua-tua. Prosesnya 23 tahun. Jadi Allah mudahkan jamaah. Tidak langsung satu kitab. Jadi sekali lagi jamaah, jaminan Allah dalam segala hal. Mau hafalkan? Silakan. Mau membaca? Silakan. Mau tartil? Silakan. Mau mengamalkan? Silakan. Pokoknya inti dari Al-Quran diturunkan sama Allah bukan sekedar bacaan. Tapi ini suatu surat cinta, pedoman hidup supaya kita selamat dunia akhirat, tidak sampai kena tipu daya iblis yang menghendaki supaya masuk neraka semua. Rahasianya tipu daya iblis semuanya diberitahu. Semuanya akan saya sesatkan ya Allah. Illa ibadakal mukhlasin. Kecuali yang dikasih ikhlas. Diselamatkan oleh Allah. Jadi ini jaminan Allah supaya kita ini menjemput. Mari kita semuanya belajar. Mari kita semuanya berlomba-lomba. Kasihan kalau sampai menghadap Allah ditanyai, wama kita buka, hah? Wama rabbuka, hah? Wama nabiyuka. Kalau orang-orang yang ngerti Quran, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Muhammad Rasulullah. Dari mana taunya? Dari Al-Quran. Nah, betul. Karena Al-Quran firman Allah diterima jemaah. Kalau katanya orang tidak diterima. Jadi pentingnya kita belajar nanti dipertanggungjawabkan oleh Allah. Supaya nanti pertanyaan-pertanyaan kubur kita bisa menjawab. Karena kita tahu semuanya ilmu-ilmu pertanyaan tadi dari Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi melalui hadis-hadisnya. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Kadzabat 'ad fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur. Setelah Nabi Nuh kaumnya mendustakan, Nabi Hud juga didustakan oleh kaumnya kaum 'Ad. Dan ini turunan setelah Nabi Nuh, setelah habis anak Nabi Nuh Ham, turunannya kaum 'Ad ini. Orangnya besar-besar, setinggi pohon kelapa. Kuat-kuat, ya, umurnya panjang, makmur, lupa lagi jamaah. Dia dikasih kekuatan, malah bikin Tuhan selain Allah, dibikin dari tangannya sendiri. Ya inilah manusia kalau sudah apa dikuasai hawa nafsu, logikanya hilang, akalnya hilang. Yang bikin Tuhan dia seperti kisahnya Nabi Nuh itu, Nabi Musa. Nabi Nuh juga gitu. Dulunya itu orang-orang alim, ahli ibadah, doanya mustajab, sering minta doa. Kemudian dibuat patung, lama-kelamaan anak keturunannya tidak tahu, dimintai. Padahal itu terbatas, dihancurkan juga bisa. Tapi kalau sudah nafsu repot jemaah. Maka itu Allah perhati. Allah menyuruh, perhatikanlah bagaimana saya menyiksa kaum Ad ini juga. Ada enggak yang sampai puting beliung, tornado berhari-hari? Jangan berhari, menit aja sudah hancur. Ya, ini 7 hari 8 malam. Naudzubillah ya Allah. Padahal orangnya kuat-kuat, bangunannya Iram itu hebat-hebat jemaah. Tapi siksaanku terakhir puncaknya karena mereka minta. Tapi peringatku sudah lama, berkali-kali.
Jadi kalau ditanya, maka mereka pun akhirnya apa? Sudah menutup diri. Bahkan minta siksa saja ya Hud. Nggak usah kalian ngomong. Nah, ini bukti kisahnya Raja Abraha. Bagaimana Allah menghancurkannya. Kasih makul. Jadi diturunkan, Allah kirim burung membawa batu kecil. Begitu jatuh ke kepalanya sampai ke duburnya. Seperti apa? Daun dimakan ulat. Padahal itu burung jamaah. Jadi sekali lagi, jangan merasa kuat. Ini semua alam ditundukkan oleh Allah. Tentara Allah itu banyak, ya. Jadi Allah kalau mau tinggal cabut nyawa, habis semuanya. Apalagi malaikat Israfil. Tiup trompet, mati semuanya. Nah, sekarang orang belajar menjelang tahun baru jadi malaikat Israfil. Ya, jadi malaikat Israfil itu trompetnya sudah di mulut, jemaah, tinggal diperintah. Rasulullah itu sudah tahu terus. Itu Rasulullah paling khawatir karena nampak di depannya bahwa malaikat Israfil itu di mulutnya sudah ada trompetnya, tinggal perintah, tiup, mati semua. Tiup, hancur semua. Tiup, bangkit semua. Jadi satu malaikat saja sudah bisa membunuh, menghancurkan seluruh alam atas perintah Allah. Jadi Allah itu mudah menghancurkan siapapun, kekuatan manapun. Biarpun canggihnya seperti apa, katanya nuklir apa, tidak ada. Jemaah. Semua masih berada di atas bumi, di bawah langit, dalam genggaman Allah semuanya. Semua nyawanya dalam kekuasaan Allah. Nah itu kita harus benar-benar apa? Taqarrub ilallah, dekati Allah supaya Allah cinta sama kita. Kemudian ayat berikutnya, inna arsalna alaihim rihan sorsoron fi yaumin nahsin mustamir. Bagaimana Allah menyiksa kaum Ad yang kuatnya luar biasa seperti orang raksasa setinggi pohon kelapa, ya. Begitu Allah kirim angin seperti mencabut apa? Pohon kelapa yang tumbang, yang sudah lapuk, ya Pak Jamaah. Diangkat oleh angin setinggi-tingginya, dilepas oleh Allah. Wahai angin, lepas. Kepalanya ke bawah, hancur semuanya. Tidak ada siksa seperti ini, jamaah. Kita masih kena puting beliung, sudah nangis. Jadi kalau sudah azab datang, itu sudah kasih. Kalau bisa sebelum azab datang, tanda-tanda ada, seperti kisah Nabi Yunus, tobat semuanya. Dari raja sampai raja jelata. Berhenti. Tidak jadi bencana. Jadi istighfar ini tolak azab, jemaah. Wa makanan mu'adzibau wa hum yastaghfirun. Tidak mungkin orang itu taubat, minta ampun, Allah datangkan azab. Tidak mungkin, jemaah. Ini sudah ketetapan Allah. Itu janji Allah. Tapi kalau azab sudah datang, ya tidak bisa, jemaah. Apalagi sudah terus sampai di tenggorokan, tidak bisa. Jadi sekali lagi, ini kekuasaan Allah. Jadi azab Allah di dunia itu masih rendah, kata Allah. Di akhirat berlipat-lipat, naudzubillah min dalik. Jadi ini menunjukkan apa, jamaah? Arti nahsin, apa nahsin itu? Terus menerus, bukan hari sial. Karena yang menciptakan hari itu Allah. Allah itu yang punya hari. Jadi maksudnya apa? Berhari-hari kena angin kencang, angin gemuruh yang dahsyat. Yang awalnya dikiranya apa? Hujan, mendungnya lebat hitam. Padahal itu siksaan Allah yang mereka minta. Sekali-kali selalu minta, datangkan siksa Allah. Datangkan siksa Allah. Begitu datang siksa Allah, mereka lari mau kemana? Pegangan apa? Ke dalam bunker. Dikejar, pegangan pohon dikejar. Di rumah bentengnya dikejar. Bahkan semuanya diangkat oleh angin semuanya. Hancur di porak-porandakan. Tidak ada satu yang tersisa. Karena semua angin diperintah sama Allah. Namanya sor-sor anginnya. Jadi angin yang kencang, angin yang dingin, angin yang gemuruhnya luar biasa, menakutkan, jemaah. Naudzubillah min dzalik. Tidak mungkin seperti ini terjadi lagi, jemaah. Habis kita.
Wong kena dalam hitungan menit aja habis, detik habis, apalagi kena kisah. Jadi Allah kasih contoh yang hebat-hebat supaya kita ini sadar Allah itu maha kuasa. Jemaah. Mau datangkan air, bisa. Mau datangkan angin, bisa. Ini hanya kita itu supaya sadar. Jadi Allah itu cinta kepada hambanya supaya masuk surga semua. Jangan sampai nunggu dipukul, ya. Jangan nunggu diambil nikmatnya. Naudzubillah min dzalik. Ayat yang semakna jamaah ya. Jadi surat Fussilat ini lengkapnya apa? Ayyamin nahisat. Maksudnya apa? Bukan hari sial, terus menerus tanpa jeda waktu. Terus menerus. Apa kata Allah? Lunudhikahum. Kami rasakan mereka azab al-khizy dunia. Yaitu azab dunia seperti ini. Karena mereka minta azab. Awalnya musim kering jamaah. Mereka banyak yang mati. Awalnya kuat-kuat. Begitu musim kering. Apa yang mau dimakan? Apa yang tidak? Dan ingat azab akhirat lebih menyedihkan. Lebih menyakitkan. Lebih menghinakan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi pengertiannya kuat tiupannya ini semua sama. Dari pengertian sosial sangat dingin. Jadi orang kalau sudah kena angin ini luar biasa, pasti matinya jemaah. Suaranya keras dan ini disesuaikan dengan ayat Allah surat Al-Haqqah. Nah, ini penjelasannya ayat dengan ayat ya, yang artinya sangat dingin. Jadi kalau sudah menusuk sampai ke sumsum, waduh, mati semua. Naudzubillah min dzalik, suaranya gemuruhnya luar biasa dan itu bukan sehari dua hari. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita diselamatkan Allah dari murkanya. Ini Al-Haqqah ayat 6 sampai 8. Wa amma'at fa'uhliku birihin sorson atiyah. Sangat kencang airnya. Jadi dibinasakan sama Allah. Jadi angin Allah tundukkan. Allah gerakkan sakharaha alaihim. Ya. Jadi Allah yang menggerakkan angin itu atas perintah Allah. Berapa hari jamaah? 8 hari 7 malam. Bayangkan jamaah. Ada enggak puting beliung seperti itu? Tornado seperti itu. Habis hancur naudzubillah min dzalik. Enggak ada sisanya jamaah. Bangunannya hancur semua, manusianya mati semua termasuk anak-anaknya. Tidak ada keturunan. Hal tarolahu mim baqiya. Ada tidak sisanya? Tidak ada. Ini kalau Allah sudah murka jamaah. Bukan sehari dua hari jamaah. Ini juga ratusan. Jadi umatnya dulu itu kaumnya panjang-panjang, kuat-kuat, hebat-hebat. Tapi apa? Ingkarnya luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Jadi manusia ini semakin dikasih nikmat, semakin apa? Semakin ingkar. Nah itu perlunya apa? Allah cinta, Allah cabut supaya ingat kepada Allah. Sekali lagi jamaah, ini benar-benar apa? Yang menakutkan. Ini ada nama sungai di daerah timur, namanya Sungai Sarsar. Kenapa? Karena suara alirannya keras. Jadi bahasa Arab itu sor-sor itu keras. Ya, sor-sor keras. Jadi suaranya keras, memikat telinga, kemudian dingin, kuat sekali. Ini karena perintah Allah. Jadi angin kadang-kala membawa rahmat. Tapi ini membawa azab dari Allah. Karena mereka sendiri yang minta segerakan azabnya, segerakan azab. Kalau bisa apa aja mah? Taubat. Ya, wasari ulama itu. Segera taubat. Oh, Nabi Nuh juga mengajari istighfar apa sama Allah. Nabi juga gitu istighfar. Semuanya diawali suruh istighfar. Karena Allah Maha Pengampun. Dosa sebesar apapun diampuni. Jangan sampai azab yang datang. Jadi tidak mungkin Allah akan langsung menghancurkan kalau tidak ada peringatan dulu. Jadi kezaliman manusia ini luar biasa. Allah tidak zalim jemaah. Itu keadilan Allah untuk pelajaran bagi yang lain. Jangan sampai rusak. Jangan sampai terbawa kondisi orang-orang yang tidak ingat Allah, yang taunya fenomena alam. Oh, biasa ini. Nanti setelah panas, hujan, hujan, panas.
Oh, gunung meletus biasa. Setelah itu nanti subur. Gempa bumi biasa. Ini karena adanya lempengan-lempengan. Ya Allah. Semua alam ini Allah gerakkan. Mau enggak jenengan hidup di tempat selalu hancur, bangun hancur, bangun hancur, gak bangkrut aja mah. Hidup selalu kena angin, hidup selalu kena bencana, banjir. Bagaimana cara bisa menyimpan? Bagaimana bisa istiqomah? Enggak bisa. Coba. Jadi hidup kalau selalu kena bencana, lama-kelamaan enggak ada keturunan. Jadi sekali lagi jangan dikatakan biasa. Nanti habis hujan, panas, panas hujan. Biasa gunung meletus, nanti subur. Ya Allah. Ka'bah itu dikelilingi gunung jamaah. Ya, dulu gersang. Tapi kalau Allah kasih kemakmuran, ya makmur. Ya, dulu negeri Sabah itu makmur. Kaum Ad makmur. Tapi mereka maksiat, mereka ingkar, mereka syirik. Hancur, tidak ada sisanya. Alhamdulillah min dzalik. Ini beberapa kelima kaum Ad. Seperti meninggal Tuhan. Waduh, bukan Tuhan ke kami. Dan kami tidak akan percaya. Wa manahlu. Jadi kalimatnya wa manahlu bi itu sungguh-sungguh tidak percaya sama kamu ya. Hud, ya. Jadi sekali lagi kami tidak mengerti kecuali apa yang jadi bahkan dituduh Nabi itu kena penyakit gila gara-gara kualat menghina Tuhan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi penghinaan luar biasa jemaah. Jadi dianggap Nabi itu sudah tidak waras, kualat karena sering menghina Tuhannya. Ya seperti Nabi Ibrahim dibilang kualat, Nabi Nuh juga gitu. Karena mereka sudah tidak bisa berargumen jemaah. Logikanya hilang. Patung yang dibuat sendiri disembah. Jadi Allah menceritakan kaum Hud itu terhadap kaumnya menyeru supaya apa? Takut kepada Allah, azab Allah. Tapi mereka terus saja menentangnya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian bagaimana kezolimannya? Jadi Allah pantas menyiksa mereka itu pantas. Karena mereka terlalu zolim. Setelah Nabi Nuh, kaumnya sangat zolim. Ini juga sama. Jadi apa kata mereka? Wes percuma. Kamu nasihat tidak percuma, tidak akan nurut saya. Lah, berarti kan sudah menutup diri. Jadi Allah tutup kulubi sudah tidak bisa masuk. Kenapa? Karena mereka menolak, sombong, merasa kuat, merasa dijaya, punya kekuatan, punya kekuasaan, punya kekayaan. Agama dianggap nenek moyang kami menyembah. Ini ya sudah ini. Ini agama. Jadi agama itu rata-rata karena apa? Kebiasaan adat. Gitu. Jadi kalau kebiasaan jadikan agama. Nah kalau gitu yang namanya adat rata-rata jadi agama. Coba. Na'udzubillah min dzalik. Agama itu dari Allah. Inna dina indallah Islam. Nurut. Jadi perubahan-perubahan para nabi itu perubahan aturan. Dan terakhir Nabi Muhammad aturannya. Nabi Ibrahim dulunya apa? Aslam bilang nurut. Disuruh sebelahnya nurut. Ajaran terakhir Nabi Muhammad. Jadi bukan ajaran menurut keturunan, kebiasaan, budaya, adat itu bahasa Arab siapa? Jadi adat kebiasaan. Jadi sulit meninggalkan adat. Apalagi adatnya menguntungkan. Yang kaya tidak mau kumpul sama yang miskin, sendiri, kaya sendiri. Nah, itu orang-orang kaya yang mendominasi. Ada kasta-kasta, naudzubillah min dzalik. Mau diberitahu yang benar, malah ini merubah adat, merusak adat, naudzubillah min dzalik. Itulah selalu orang yang berkuasa mempertahankan adat demi kekuasaannya. Karena mereka sudah nyaman. Jadi pada dasarnya para nabi tidak ingin mengambil kekuasaan. Hanya memberitahu ini tidak benar. Semua hamba Allah. Semua ciptaan Allah. Ya, jadi kalau ya sejak dulu sampai sekarang. Jadi tidak mau berubah adat. Ya ini repot. Nafsu. Orang itu dikuasai hawa nafsu. Agama yang biasa dibuat agama. Yang agama tidak dianggap agama. Jadi semua agama itu karena kebiasaan toh.
Maksudnya harusnya agama ini dibuat kebiasaan. Tuntunan Allah dibuat biar mudah. Sholat dibiasakan, berbuat baik dibiasakan, berkata yang baik dibiasakan. Bagaimana kezalim berikutnya? Suka menyiksa orang. Mematikan, diremukkan sekali pukul. Dulu tidak ada bom, tapi kekuatan mereka sepaksa sekali sewenang-wenang, sering membunuh orang, kejam, bengis, naudzubillah min dzalik. Itulah sifat-sifat orang kalau sudah kaya, kuat, melampaui batas. Jadi kalau sudah marah kaum Ad itu, satu batu yang kuat itu, satu seperti bukit, digelindingkan satu desa habis ya, Mas. Jadi mereka orang-orang power, tapi semakin gitu, semakin melampaui batas. Tapi akhirnya tidak ada sisanya, ya, tidak ada sisanya. Jadi neraka jahanam ini akan didatangkan kepada orang-orang yang sombong, yang keras kepala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kenapa Allah pantas disiksa, sering menyiksa orang yang lemah, yang miskin, yang du'afa, na'udzubillah min dzalik. Terus kejahatannya apa lagi? Mereka bisa sama orang kaya. Walaupun orang kaya itu kejam karena ada uangnya. Jadi pengikut-pengikutnya yang lemah-lemah tapi sama Allah selamatkan. Ya, karena orang kalau masih cinta dunia, mesti kemuliaan dilihat harta. Ya seperti itu jamaah. Yang namanya gagak ketemu gagak, merpati ketemu merpati. Yang cinta dunia ketemu cinta dunia. Jadi malah diperbudak. Jadi tidak mau mengikuti Rasul. Oh, Rasul miskin kok, tidak punya apa-apa. Ini repotnya jamaah. Jadi diingatkan apapun kalau orang sudah cinta dunia, repot. Walaupun diperbudak tetap mau. Yang penting ada hartanya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi wattabau, ittiba, mengikuti apapun kata penguasa. Walaupun mereka diperbudak. Na'udzubillah min dzalik. Jadi antara pemimpin sama anak buahnya sama. Fir'aun sama Ham sama. Nah itu ketemu, tutup ketemu tumbuh. Jadi tidak mungkin gagak bertemu merpati, tidak mungkin jemaah. Jadi senada jemaah. Jadi yang penting jaga iman. Karena musuh yang paling besar itu hawa nafsu, diri kita sendiri. Insya Allah kalau kita jaga diri kita, kita kekang hawa nafsu dengan akimis sholat, menegakkan sholat. Insya Allah tidak ada satupun orang yang bisa menyesatkan kalau Allah kasih hidayah jemaah. Ya. Kemudian bagaimana kezalimannya? Kita lanjutkan. Sombong. Bilang apa? Siapa yang lebih kuat dari kami? Ya Allah. Tidak tahu kalau mereka ciptaan Allah. Lupa. Begitu datang angin. Mau tobat. Tidak bisa jemaah. Kesombongannya luar biasa. Allah pun ditantang. Kata Allah apa? Allah yang kuat. Allah yang ciptakan. Kamu itu robotnya Allah. Makhluknya Allah. Patungnya Allah. Tidak bisa apa-apa. Ya. Begitu dikirim angin tidak bisa apa-apa. Kasih musim kering tidak bisa apa-apa. Terus mau melawan gimana? Harusnya kekuatan itu untuk membantu orang, menolong orang. Sekarang tidak cuma orang kuat saling mukul-memukul. Ada yang namanya lomba tampar menampar, lomba apa tinju bebas. Kekuatan hanya untuk mencari uang, menyakiti orang lain. Tapi kalau tawuran tidak boleh, tapi harus ditandingkan dilihat banyak orang supaya dapat uang. Ya apa bedanya jemaah? Tidak ada bedanya. Semuanya pada hancur, bonyok. Ya, yang enak malah badannya itu. Tapi lah tawuran, wah ini harus dihilang ini. Ini tidak benar ini. Tapi ditandingkan sama. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kekejaman mereka itu luar biasa sampai mengaku diri. Na'udzubillah. Asyad itu tidak ada lagi. Kami tak yang paling kuat. Akhirnya mati mereka. Inilah azab Allah jamaah. Allah kirim apa? Angin. Naudzubillah. Awalnya berupa awan. Ternyata awan tadi membawa angin bencana yang mereka harapkan supaya hujan karena mereka sudah lama tidak turun hujan. Banyak yang mati binatangnya, banyak yang mati kaumnya. Akhirnya apa?
mereka minta. Jadi orang kalau banyak dosa, jangan minta yang lain-lain, jemaah. Tobat. Supaya apa? Dikasih itu jadi rahmat. Tapi minta umur panjang, istidrat. Minta hujan malah kena azab. Na'udzubillah min dzalik. Harusnya tobat seperti kaumnya Nabi Yunus. Begitu tobat, selamat mereka, jemaah. Ya. Jadi sekali lagi, Allah kalau murka, apapun jadi azab, biarpun angin jadi azab. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini akhir dari ayat keberapa ini? Ke-20. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan Al-Hikam. Setelah Al-Hikam masih ada ceritanya yang lagi, yaitu kaum Nabi Soleh. Ya jemaah, ada pertanyaan dari sini? Jadi ini kisahnya kaum Nabi Hud, yaitu kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Dan Allah siksa dengan angin yang menghancurkan mereka dengan sekeras-kerasnya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan dari azab Allah dan murka Allah. Hmm. Karena hidup ini tidak ada yang aman kecuali mendekat kepada Hmm. Allah. hanya taat kepada Allah. Dimanapun, jenengan mau kemana? Ke gunung, apa? Longsor. Mau kemana? Pinggir pantai, tsunami. Mau kemana jamaah? Semua alam dalam kekuasaan Allah. Jadi kalau aman, dekatilah Allah. Karena kita ini akan kembali kepada Allah. Innalillah wa inna ilaihi roji'un. Baik, kita lihat dulu. Ada pertanyaan jemaah? Cukup? Cukup. Ya, insya Allah minggu depan kajiannya Al-Kam. Welcome. Kita akhiri dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Suci. Monggo. Selamat istirahat. Pak Ustadz. Alhamdulillah.